ты чего разлегся тут на диване? А ну-ка вставай. Вот, это тебе от меня подарок. Держи. Mama nyet, mama nyet. Нет, нет, нет. Bagi-bagi ambiar, Dewi bersih. Momen paling langka yang pernah kita saksikan. Ada hanya 2 momen Dewi Persik itu tenang. Apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi jujur kalian ya, Mami ya. Ya. Ketika gue mendengar suara dari Mami Persik itu, gue tuh tersentuh, sedih gitu loh. Kenapa? Jadi kenapa? Karena gini, ini Mami Dewi Persik udah cantik, suaranya bagus, pinter dalam agama. Tapi gak dikawin-kawinin sama nih orang nih. Apa Mas Rian sih? Ya, kan Rian katanya suka sama Mami Dewi Persik, kenapa gak dinikah-nikahin? Laki-laki kan emang begitu, ngomongnya suka tapi biasa, tapi baju aku cantik. Kamu Cantik cantik, loh. cantik. Kayak ini Barbie Kumalasari ya. Enggak, kalau Barbie Oh, lu Kumalasari. sama-sama ini Barbie Kumalasari lu. Gue kemarin. Gua gak terima ya. Wah, kemarin Sebentar, gue gua gak Barbie terima. Kumalasari. Bukan Barbie Kumalasari. Siapa? Irma Darmawangsa. Enggak. Jangan gitu Dewi ya. Persik. Cantik, Mam, bajunya. Baju aku cantik sekali, lihat dong Bagus. dari atas sampai bawah. Ya. Muter lihat. Tuh adem banget ngeliatnya gini dong setiap hari kayak AC keluar dari toko ya adem banget. Tapi ya Sobat katanya, Ambiar. katanya abis dari Mami Dewi Persik nyanyi, Billy Saputra mau nyanyi kan? Gak ada. Nih ya, aku mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini hebatnya Dewi Persik. Tadi sebelum mulai itu dia sampai jongkok. Aku mau liriknya. Bukan kagak apal, Kak, takut salah. Iya tapi hebat. Kan kalau orang tuh biasanya liriknya itu bahasa Latin gitu ya. Kalau ini tuh lihat. Bahasa Arab. Ini Dewi yang nulis sendiri. Dewi yang nulis sendiri, dia menyanyikan sendiri. Bagus lagi tulisannya. Iya. Bagus banget, ganti dong batadornya ya Allah. Makanya kan aku bilang sama kamu. Bagus, bagus. Mami Dewi Persik agamanya bagus. Bagus, Tapi kalau bagus. Mami Dewi Persik nih kan lagi single nih. Gue Iya. kalau nggak punya istri nih, Iya. gue mah siap. Ini loh di situ. Gue siap, gue kawinin bener dah. Sobat Ambiar, berbicara soal pengorbanan, kali ini juga kita tahu ya pengorbanan Billy Saputra buat istrinya, buat keluarganya luar biasa banget ya. Kemarin dia terbang lama banget, berapa jam lu terbang ke kampung halaman istri di Belarus? Total kalau sama darat sama transit kurang lebih 31. 31 jam ya. Ya Allah. Tapi kabarnya sempat ditahan di imigrasi katanya ya. Kenapa? Kenapa? Makanya kita tanya langsung sama istrinya, alhamdulillah istrinya bisa hadir. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Vika Kolesnaya. Iya.
Halo, apa kabar, Vika? Siapa? Siapa ini? Aku co-host pagi-pagi ambiar. Ngobrol lah berdua, lu tanya istri lo, dia jawab, pengen tahu. Oke, sebelumnya kesini dong. Kamu cantik banget hari ini. Terima kasih ya udah hadir di pagi-pagi ambiar. Kalau gitu, Kasih juga. kita ucapin terima kasih. Oke, pemirsa pagi-pagi ambiar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat ini dia Viti. Viti apa sih, Dek? Billy Saputra ditahan di imigrasi Rusia. Check it out. Ditahan di imigrasi. Tahan di imigrasi itu maksudnya gimana ya? Kenapa? Aku juga sendiri sejujurnya kaget karena biasanya kita sudah tidak pertama kali lewat Rusia sama Billy, sudah kali yang kedua. Tapi selalu aman, nggak pernah ditanya apa-apa, dicek apa-apa. Ya pasti kalau orang luar negeri dicek lebih detail. Tapi kalau sekarang itu betul-betul cek semua. Kita datang, aku sama anak kita masuk imigrasi lain karena kita warga Belarus. Untuk warga Belarus sama warga Rusia itu beda. Kalau orang luar juga beda. Kita sebelumnya sudah selesai. Terus tunggu dia tidak keluar, tunggu tidak keluar. Apa yang bisa terjadi? Aku lihat dia di sana, dia juga kaget. Sayang apa? Dia juga tidak paham Rusia, bahasa Rusia. Ya, bahasa Rusia. Aku datang ke orang yang cek di imigrasi, datang ke tanya sama dia, apa yang terjadi? Ini siapa? Aku bilang, ini suami aku. Oh, kamu istri dia ya. Semuanya aman, tapi kita mau cek lebih detail. Karena sekarang betul-betul di Moskow situasi tidak terlalu baik, tidak terlalu stabil. Di Moskow ya. Oh, jadi kalian transit di Moskow. Nah, kita pulang dari Saint Petersburg. Oh, dari Saint Petersburg. Enggak. Ini kita pulang ke Indonesia, kita lewat Moskow. Oh sorry, kita pulang dari Belarus ke Moskow dulu, Indonesia, transit. tapi transit ke Moskow. Oke, di Moskow tiba-tiba diberhentikan. Terus apa jadi ketemunya tuh apa? Kenapa dia sampai sedetail itu? Karena random cek aja gitu ya? Bukan, karena aku, mohon maaf ya, aku bantu jawab kali ya. Karena memang aku pas... Kamu siapanya bantu jawabnya? Iya. Ini ngebahas Billy Saputra. Wah, sebenarnya gue, bos produser sebenarnya gue mau apa? Bintang tamu sih gue bingung dah. Ya lu kan suaminya Berarti gue sini. nggak bisa jawab gitu. Oh ya dah. Lu suaminya bantu. Lu kan sebagai suami bantu. Maksudnya bantu gitu loh. Iya nggak apa-apa. Dikit-dikit kan nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gue tuh bawa bareng rombongan sama orang-orang Australia. Ternyata gue baru sadar. Jadi ada 8 pintu. 1 sampai 6 tuh pintu dari orang Belarus ke Rusia tuh aman tuh. Mereka tuh kurang lebih 10 menit lah antri. Kalau gue tuh udah berjam-jam nih. Setelah berjam-jam kan jadi orang luar negeri gitu. Orang bahasanya gue orang luar lah gitu. Masuk ke Rusia, gue harus ngantri nih berjam-jam nih. Gue 1 jam udah lah. Gue diselak lah sama bapak-bapak, nenek-nenek segala macam. Setelah diselak, giliran dia dong. Nah pas giliran nenek-nenek bapak-bapak ditutup tuh pintunya. Dia nyelak gua. Dalam hati gua, syukurin lo kan ditutup pintunya. Ayo lo nyelak gua. Gua udah padahal udah ngantri panjang. Setelah gua maju, lah gua juga ditutup dong pintunya. Gua bingung. Ditutup semua. Akhirnya gua pindah ke imigrasi yang bagian Belarus. Gua harus gimana? Gua bingung. Gua ngintip-ngintip ke bini gua gimana nih? Oh iya. Akhirnya gua pindah dong. Gua pindah. Ngasih paspor. Dicek, kemudian sampai akhirnya ditahan lah. Terus sayang please kasih tahu, aku sebentar lagi pesawat mau terbang. Dikasih tahu lah sama Vika, versi Vika katanya aman-aman aja tapi dicek lebih lanjut katanya. Ngumpul gua ada lah di ruangan sama orang-orang Ukraina, puluhan orang nih. Ternyata polisi imigrasi bilang Ukraina. Orang Ukraina. Orang Ukraina tuh dicatat segala macam. Kalau gue diem, terus gue mau ngapain di sini? Gue gak gablek bahasanya, gue bingung gue mau gimana ya. Gue berjam-jam tuh 1,5 jam. Akhirnya disebutlah nama gue tuh orang Indonesia. Masuklah. Baru dicek, diginiin lagi. Sayang, tolong kasih tahu. Dia ngeliatin nih. Dia ngeliatin karena ada satu pintu imigrasi yang kebuka gitu. Akhirnya kamu kasih tahu, terus ternyata nggak ada apa-apa, cuman mau dicek aja. Iya, tapi mereka dia tidak boleh keluar dari imigrasi. Aku bilang, maaf ya, aku punya bayi, aku harus kasih makanan, kasih susu, semua barang-barang sama suami. Terus dia bilang, oke, aku cek dulu ya. Dia datang,
ke ruang imigrasi, terus dia bilang, nggak worry, semuanya oke. Suami sebentar lagi keluar dari imigrasi. Vika, Terus udah gitu berapa lama nunggunya lagi? 1 jam setengah. kenapa kamu nggak tinggalin aja terbang tanpa Bang Billy? Nggak bisa. Kenapa harus kamu urus? Tas makanan bayi di aja. gua. Koper tuh isi peralatan kayak semacam popok tuh Semuanya. sama gua. Gua bingung tuh, gua di seberang sama bini gua. Gue gini nih di depan orang. Pak, jujur Pak, gue di Rusia nggak ngapa-ngapain, gue di Indonesia aja bayar-bayar aja Pak. Gua nggak Lu ngomong ngapa-ngapain. pakai bahasa begitu. Dalam hati gua Pak. Dalam hati gua sedih banget nih, gua bingung di ruangan. Pak, dalam hati gua nggak ngapa-ngapain di sini Pak, gue di Indonesia aja bayar-bayar ya Pak. Pak, lo nggak tahu gua artis nih Pak. Dalam hati gua bener loh. Dalam hati mana bisa dia baca pikiran Jadi Bang Billy lu? nggak ngomong apa-apa, diem Gak ngomong aja. apa-apa, gue bingung. Dia tidak Akhirnya bini gue ada selatu. Paham. Tolong sayang ini Iya masuk. benar. Terus Karena pesawat mau terbang. Terus Bang Billy nggak Ditahan. kepingin pipis, nggak kepingin apa kan? Biasanya kalau mau dedek itu kan kebelet pipis, kebelet apa? Emang Nora nih emang gak ada toilet. Ya tapi kan ada toilet-toiletnya mau ngomong kayak gimana? Kan kalau udah masuk imigrasi nggak boleh keluar, mau ngomong gimana? Masa mau gini? Ya bisa. Kalau cuma aku ke toilet doang bisa. Ya Allah sih Mami. Nggak ada toilet. Anda itu Coba, sepertinya coba. kayak nggak percaya. Coba, saya Coba, petugas imigrasi. gimana, Oke. Coba. Ada sih that I can help? Pripyat kebelet pipis. Ya iyalah, orang Rusianya juga Pipis toilet gitu doang aja gue Karena gak ada ngerti. toilet. Iya. Oh, ada toilet langsung di dalam. Oh. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa terbang. Deg-degan wajar lah, deg-degan. Aku juga tanya sama orang lain dan mereka tanya orang yang kerja di bandara, kita punya pesawat, kita terlambat. Mereka jawab, kenapa kalian datang ke Rusia hari ini? Kalian tahu situasi seperti ini. Iya. Oh, Situasinya situasinya seperti apa lagi nggak emang? bagus barangkali ya. Ukraina sama Rusia lagi. Ya, Fight, Mam. masih sampai sekarang masih konflik. Mungkin ya lagi random cek aja. Biasanya seperti itu. Apa lu bawa rice cooker kali di koper kali lu? Enggak. Gimana tapi kondisi Bang Billy setelah 1 jam setengah itu pas keluar tuh Bang Billy baik-baik aja atau Bang Billy? Pucet. Aku bilang, aku ada di YouTube aku bilang, sayang maafin ya, karena kan memang peralatan dan makan-makannya Dede tuh sama aku. Aku bingung, aku mau ngasih, nggak bisa karena ditutup. Bruk gitu. Kan muka-muka orang Rusia kan mukanya teroris nih. serem-serem banget. Oh, mukanya ya. Iya. Kayak mau ditanya apa ini gua bingung. Kayak gue diem aja di ruangan, ya udahlah. Tapi akhirnya bisa terbang. akhirnya- Ya, ada yang ngomong nggak sama Bang Billy? Maksudnya ada yang ngomong nggak ke Bang? Enggak, udah kan semuanya mukanya tegang-tegang semua, Mam, orang-orang Rusia mah galak-galak semua. Ya gue cuma diem aja karena mungkin setelah gua pas ditahan paspornya gue bilang spasiba, gue tetap baik. Apa itu artinya? Terima kasih walaupun gue ditahan. Nah setelah gue ditahan tuh kan ada beberapa orang-orang ditahan itu tuh dari gue ngantri orang-orang itu ditahan. Sama. Oh, ada. Nah setelah itu gue ditahan tuh, setelah nggak lama gue akhirnya dipanggil. Gue tetap Ada yang senasib lagi tuh sama Bang Billy. Yang belakang lu ditahan juga. Ya, ada orang Orang Ukraina, lain ada, datang ke ada orang kamar Cina. yang ditanyain detail, Iya, kenapa iya. kamu datang ke Rusia, kamu bawa apa di dalam koper. Itu masalah Ya, kita nggak jadi geopolitik. ke Rusia deh ya. Emang ada rencana lu ke Rusia? Ngapain lu? Katanya lu mau operasi di sono. Lu jangan bongkar-bongkar dong, gue operasi treatment ya. Sobat Amir, kita mau kasih lihat kemarin Billy sempat cerita juga di sini pertama kalinya anaknya mereka ini dipertemukan dengan nenek kamu ya. Iya. Berarti itu cucut ikan kali cucut cicit. Ini dia cicit. Itu yang beda kota itu yang harus lewat jalan Beda darat. beda kota. Jadi gimana itu? Itu pertanyaan tuh nenek ngomong apa? Ngomong apa? Coba Nenek jelasin bilang sama kita. apa pertama kali ngeliat anak kamu bilang apa nenek Ini kamu? buyut, tidak nenek. Ya buyut ya, Iya. buyutnya anak kamu bilang apa? Dia senang sekali karena dia betul-betul tunggu kita sudah 1 tahun lebih. Tunggu aku, apalagi aku sudah punya anak. Dia Sekarang bayinya? senang, langsung nangis, langsung peluk, mulai ngobrol sama kita. Kita tanya dia, maksudnya aktivitas dia di rumah, dia mulai tunjukkan apa yang dia baca buku atau apa. Itu si bayi nangis apa mungkin bingung lagi kali ya, ini bahasa apa lagi gitu kali ya. Enggak. Billy lu ngobrol nggak? Jujurnya anak kita sama keluarga aku baik-baik aja, tidak pernah nangis. Anak kamu sama keluarga kamu baik-baik aja. Mungkin Berarti suami sama kamu yang nggak baik-baik aja ya. Orang Jadi gua kalau mau nanya ya, tapi- kalau neneknya Vika ngajak ngobrol gue dalam hati gue, Nek udah nggak usah ngomong sama gue, Nek udah. Nah itu, Nah, maksudnya- kalau lu diajak ngobrol ya Bang Billy ya, lu tuh gimana respon lu, reaksi lu tuh gimana? Gini. Jadi gini, waktu pertama kali gue ke Belarus kan tahun lalu, jadi kan gue sempat
ngobrol sama keluarga besarnya, ditranslatein sama Vika. Jadi apa yang gue bicarakan pakai bahasa Indonesia langsung ditranslate sama Vika. Sama seperti kayak kemarin aku. Jadi pas aku mau pulang aku ya kasih sepatah dua patah kata lah. Maksudnya aku ngasih tahu kalau keluarganya Vika, kalau Vika ini insya Allah sama Billy di Indonesia aman gitu-gitu aja lah. Nah nanti translate sama Vika langsung. Aku ngomong ditranslate, keluarga yang ngomong Vika translate ke Billy. Jadi berdua terus gitu. Dia ya. capek tuh kadang translatean terus gitu. Tapi lu pernah nggak ada momen lu sendirian, Vikanya lagi mana, lagi ke kamar mandi misalnya, lu kayak ini ngapain ya, gue ngomong apa ya? Pernah gitu? Kadang kalau misalkan masih wajar-wajar yang bisa gue pahamin, gue masih paham gitu loh apa yang disampaikan sama mamanya Vika, bapaknya Vika atau neneknya Vika. Lu paham apa nebak-nebak aja? Misalkan kalau gue diajak sama mamanya untuk keluar atau diajak untuk suruh makan gitu masih bisa. Oh yang gitu-gitu Iya. ya, yang bahasa sehari-hari ya. Wejangan tuh apa ya? Pesan dari nenek mama. kamu. Iya dari. Pesan. Iya pesan Saran. dari mama. Iya, advice apa gitu. Oh, dari nenek. Dari buyut atau nenek? Dari buyut. Dari nenek, buyut, semua lah pokoknya. Oh, Buyut itu yang kalau ya? buyut bilang kalian sehat-sehat ya. Baba ini aku panggil Baba. Panggilannya Baba. Baba. Manggilnya Aku Baba. akan berdoa kalian sehat. Kata Baba. Iya. Baba umur berapa itu? 83. Oh, udah Tapi 83 masih tahun. sehat, masih ingat gitu ya. Iya, iya, masih sehat. Tapi kadang-kadang dia pasti sakit, pusing. Tapi oke. Kita dengar kabar katanya neneknya Vika juga kasih hadiah. Ternyata sama kayak di Indonesia, kalau cucunya atau Lagi siapanya lahiran, ya dikasih hadiah. Sama kayak Indonesia loh, benar. Sama ya? Hadiahnya apa? Iya. Itu kalau dirupiahin tuh berapa Vika? 7 juta? 7 Ya. juta. Ya aku tuh speechless loh, karena kan memang sebelum kita ke tempat Baba, kita niat memang mau ngasih Baba. Tapi memang tradisi orang kita tuh sama sebenarnya lo sama kayak orang luar negeri. Karena kan juga kita juga manusia biasa juga sama lah ya. Maksudnya tradisi-tradisi walaupun udah Memberi tua tuh dan ini ya, dan kondisi hadiah. mohon maaf ya ekonominya kalau dari kasat mata gue Nyimpen duit ya kan, nanti kalau ada apa-apa cucunya apa Dikasih ke kasih cucu, gitu terus ulang kan. tahun dia juga dikasih. Tanya dia berapa? Ulang tahun masih dikasih? Iya, Berapa juga kalau ulang tahun? Ah, lupa sayang. 4 jutaan, 4 juta Iya, kalau total 4 juta. Lu ngasih nggak ke neneknya? Kasih. Pas pulang ngasih nggak pulang? Pas Iyalah. pulang ngasih ke nenek, ke mama, ke papa. Kita kasih hadiah yang lain-lain. Billy, Ada oleh-oleh lah ya dari Indonesia ke sana ya, buat nenek, buat papa, mama. Oleh-oleh kasih juga, di sana beli juga. Yang kita terbang ke Saint Petersburg sama mama, ini juga hadiah dari aku ke mama. diajak jalan-jalan. Iya. Lu ngasih nggak ke neneknya? Iya, alhamdulillah lah. Ngasih apa? Ngasih uang. Ngasih uang. Kata neneknya gini, alhamdulillah nggak boncos. Bang Billy ngasih Aku uang juga ke nenek. kaget loh. Ngasih uang juga ke ibu mertua sama bapak mertua. Nah ini anehnya juga, gue tuh kadang di luar ekspektasi gue ya, karena kan gue niat banget dari Indonesia tuh pengen ngasih, ini jujur sumpah lillahi ta'ala. Gue tuh pengen ngasih orang tuanya Vika, karena kan iyalah cuma ngasih setahun sekali gitu loh. Ibarat kata, kadang gue kalau misalnya gue ada rezeki di Indonesia, sayang gimana cara ngirim untuk mama papa gitu loh. Kita bingung, caranya nggak tahu, caranya gimana saya kita juga bingung gitu loh. Nah setelah dari Indonesia tuh aku tuh niat banget mau ngasih papa mama, ngasih nenek, keluarga-keluarganya, ponakan-ponakan. Ini mohon maaf ya bukannya Enggak apa-apa. iya ya. Iya, iya, Enggak. iya, iya. Tapi anehnya, gue tuh kalau setiap ngasih, mama tuh nggak mau. Dan kita malah dikasih, aneh banget. Jadi sekarang lu udah tahu triknya, pura-pura Jangan- ngasih aja dulu. Tapi jangan kayak gitu. Tetap Bingung, gue gimana? Nanti kalau lu kan memang selalu matre. Tapi kan tetap namanya orang tua itu mungkin Pengen takut kita itu dikasih. susah, takut kita itu kekurangan. Jadi ngasih. Tapi mungkin budayanya beda kali ya. Kemarin kita dikasih berapa sayang? 25 juta. Mbak, Gue lagi tiduran nih. Vika di sana, mamanya. Billy. mertua. Iya maksudnya bahasa gitu kan gue nggak paham. Ini. Kamu lagi tiduran? Lagi tiduran nih. Gue lagi tiduran. Ke mama ya? Ya, pakai bahasa Belarus. Билли, ты чего разлегся тут на диване? А ну-ка вставай. Вот, это тебе от меня подарок. Держи. Mama nyet, mama nyet. Нет, 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 нет.
bukan ngatain orang, bukan ngatain orang. Maksudnya nyet itu tidak. Kita nggak paham. Nyet. Apa artinya? Nyet, bukan monyet. Nyet itu artinya? Tidak, Ma. Terus kamu nyet-nyet tapi gini tangannya. Nyet. Ma. Iya lu tapi begini. Akhirnya dipaksa terus dong. Ma, nyet. Oke. Sayang nanti translate. Mama spasiba balsoya. Terima kasih banyak. Iya gue ambil, gue bilang Mama terima kasih banyak. Aku sebagai suaminya Vika, uang ini aku ikhlas. Mama ngasih aku ikhlas, terima kasih banyak. Semoga Mama rezeki banyak, ditranslate sama Vika. Aku kasih ke anak Mama supaya nanti bisa bermanfaat buat anaknya Mama. Buat ditabung, Masya buat cucu. Allah. Iya betul, dia kasih ke aku uang ini. Sama berarti kayak di Indonesia budaya kekeluarganya tuh kental banget. Ya kan memang Bang Billy harus ngasih duitnya ke kamu semua. Kalau papanya Vika ngasih apa Billy? Ya itu udah include mungkin. Ya udah include. Masa Bareng-bareng. ini mah pikirannya papa lain, mama lain. Heran deh, ya Allah punya menantu kayak ini pusing. Karena setiap orang dimintain duit. Ya enggak kan siapa tahu namanya rezeki kita nggak pernah Sama tahu. gitu loh, maksudnya tradisi-tradisi yang kita nggak habis pikir tuh sama. Oh goyang belakang. Ternyata sama di Indonesia dan di luar tuh sama gitu. Keluarga gua pun sama walaupun ngasih nggak seberapa tapi tuh Oke, itu dari keluarga ngasih. Tapi kan dari Bang Billy sama Vika tetap ngasih pulang. Pas pulang ngasih lagi ke orang tua duit. enggak sih. Ya kehadiran kalian berdua aja kayaknya wah itu Kasih hadiah udah yang happy lain. banget mereka ya. Untuk papa, aku kasih handphone baru. Handphone baru. Oke. Mama Untuk kita mama ajak yang- jalan-jalan. Iya, ajak Rusia ya, ini fotonya nih coba. Oh ini mamah ya. Ini di mana di Saint Petersburg Yes. atau di Moskow? Saint Petersburg. Oh Saint Petersburg. Berapa hari di sana? 3 hari. 3 hari. Hanya di Itu nggak ada bayi, nggak ada bayi. Ada, ikut. Oh dibawa. Mana aja itu sayang? Saint Petersburg. Kamu nggak ikut Bang Billy? Aku ikut, kan aku di sini co-host ya. Aku tak harus tanya dong. Iya akan kita nanya. Tanya. Fotoin aku Oh fotoin. nggak ada fotonya? Dia yang Aku motoin. fotoin. Bertiga doang, berempat sama baby. Sama baby. Cuma berempat. Kok Ini mama pertama kali lo naik pesawat. Ya, pertama kali naik Akhirnya pesawat. mau. Akhirnya. Terus gimana? Gimana ceritanya sayang? Karena Gimana ceritanya sejujurnya Vika? kita paksain. Vika, gimana ceritanya ketika mama terbang pertama kali? Istri lo. Co-host, profesional. Ya kan tetap sayang gimana sih? Iya. Itulah karena Enggak kalau namanya co-host manggilnya nama. Gitu. Gimana? Iya ya. Kalau namanya co-host manggil nama. Gimana Vika? Silakan Anda bertanya Kalau silakan. kita sama mama sudah pernah ke kota ini, tapi mama belum pernah naik pesawat. Aku suruh, betul-betul suruh mama. Oh masih lucu kayak gitu? Masih lucu deh. terusin sayang. Sorry. Naik pesawat mama. Aku sudah lupa aku bilang. Naik pesawat deg-degan, mama deg-degan nggak? deg-degan. Iya, aku suruh mama ikut. Pertama kali naik pesawat, dia takut juga, tidak mau, ribet. Karena mama itu betul-betul kalau mau pergi kemana-mana, bahkan ke kota yang dekat kampung, dia sudah mikir 1 malam, gak bisa Overthinking, tidur. dipikirin. Iya. Terus tiba-tiba oke, dia mau. Besok-besok ke Indonesia jangan naik pesawat, ajakin naik kora-kora, cobain deh. Sepertinya dia sudah siap. Sepertinya dia sudah siap udah pergi siap. ke Indonesia, tapi harus ada orang yang pergi sama Ngademin dia. dia, Oh, betul. nemenin. Ya, menenangkan dia Iya, juga. harus. Iya, Soalnya jauh, Jauh ya. sekali. Tapi Vika, kita dengar kabar kemarin baru ulang tahun ya katanya ya. Iya. Coba ulang tahunnya Iya, seperti Vika apa? lagi merayakan Kores. ulang tahun di Rusia bersama keluarga. Lu kok gak ada Ya Allah. kek ulang tahun Bang Billy? Iya, ke istri gimana? Kek ulang tahun Kek birthday ke dibeliin. istri. Bingung mesennya ya? Gak ngerti di mana harus beli gitu. Ulang tahun keberapa sih, Vika? Yang penting mah udah nyediain 26. semua tempat. 26. 20. 26. Merayakan ulang tahun sama keluarga terakhir kapan? Ya. Mungkin 5 tahun yang lalu. Wih, lama banget. Ya karena sebelumnya pikiran aku ulang tahun aku harus kumpul-kumpul sama teman atau keluar negeri, party atau apa. Tapi sekarang- Kalau sekarang aku sudah 2 bulan sebelum aku punya ulang tahun di Indonesia aku sudah pikir aku pasti mau sewa restoran, aku mau undang semua keluarga aku biar kita kumpul-kumpul bareng dan ini yang paling bagus gift untuk aku. Bisa Iya, ngumpul. iya. Udah makin dewasa. Tapi jadi ngomong-ngomong, pikirannya udah keluarga. Setelah Vika ulang tahun, suaminya ngasih kado apa kalau Ya, boleh tahu? suaminya ngasih kado Suami. apa? Anda nanya kepada diri Anda sendiri sebetulnya.
Bapak ngasih kado apa untuk istri? Ya kan biar dia ngejawab lah. Iya, Kan betul. gua Ya, betul. host di sini. Auria ini jawabannya pasti berarti harusnya kadonya bagus banget nih. Kadonya bagus nih. Ya udah nggak usah dijawab, ya udah nggak usah dijawab. Enggak, kemarin Bang Billy bilang mau kasih kado apa, ntar tanya ke istriku. Nah ini ada Apa istrinya. Belum mau di-spill. Ih, kok belum dibuka? Belum mau di-spill. Ini nggak bisa buka. Oke, nggak bisa dibuka. Besar. Besar. Oke. Mobil. No. Udah cukup udah. Rumah. Pokoknya intinya untuk masa depan lah, masa depan. Bismillah. Lagi berusaha. Rumah ya. Wih. Lagi berusaha. Alhamdulillah. Cucu. Selamat ya. Selamat Kapan ya, Bang Billy akan segera ditempatin kapan? Kita diundang nggak? Iya. Ditempatin kapan? Belum. Kenapa? Iya. Wih, selamat ya. Kita ikut senang. Lagi kita ikut proses bahagia. pembangunan. Waktu lahirnya Mobil. dikasih mobil. Heeh. Nah, terus udah gitu sekarang pas ulang Rumah. tahun rumah. Nanti kalau melahirkan anak berikutnya ruko, berikutnya pabrik. Wah, Billy membahagiakan istri. Ada ketiga sembako. Kita itu bangga ya punya teman yang sayang sama istri, yang memuliakan istri kayak gitu dong Mas Rian. Sabar ya Wi ya, kita kan bisa tapi bagi-bagi ya. Iya.